Pemirsa, erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur kembali terjadi dan kali ini mengakibatkan sejumlah orang luka-luka dan ratusan bangunan rusak parah. Dan kita akan membahasnya bersama pakar vulkanologi Bapak Surono. Selamat sore Pak Surono. Selamat sore para pemirsa Metro TV yang saya hormati. Baik, Pak Surono, untuk awan letusan yang terjadi, apakah sebetulnya biasanya ada sinyal peningkatan aktivitas gunung yang dapat dipantau, Pak? Kalau misalnya itu awan panas guguran, ya dari kubah yang menumpuk di puncak, kemudian kubahnya gugur membentuk awan panas, memang sulit sekali untuk dideteksi secara aktivitas vulkaniknya. Tetapi kalau itu letusan, tentunya kan dibangun dari kecil, membesar tekanannya. Pada saat gunung api membangun tekanannya itu dia akan mengeluarkan sinyal-sinyal, tanda-tanda bahwa tekanan sedang dibangun, ya, berpotensi menjadi semakin lama semakin besar. Oleh karena itulah dari pemantauan yang merekam pesan dari gunung api bahwa sedang membangun tekanan itu, ya kan, yang diterima secara instrumental, itu ada namanya warning, ada namanya peringatan dini yang ada 4 level. Level 1 normal, kedua waspada, ketiga siaga, keempat awas. Memang bukan untuk meramal kapan dan berapa besar terjadinya letusan, tetapi menunjukkan bahwa ada peningkatan aktivitas yang ditunjukkan oleh aktivitas gunung api atau aktivitas vulkanik yang terekam secara instrumental, bahkan kadang-kadang bisa dipantau secara visual, gitu loh. Ya. Saya boleh ngomentarin tadi Bapak tadi yang ada di zona merah, Mbak. Silakan Pak Surono. Ya, jadi yang peta gunung api itu ada 3 kawasan. Pertama kawasan rawan bencana 3. Itu daerah yang sangat berbahaya, berpotensi terhadap awan panas. Ingat, awan panas itu bisa meluncur dengan kecepatan yang sangat tinggi bergantung dari kecuraman gunung tersebut. Bisa sampai 300 km per jam. Dengan panas bisa mencapai 400 derajat Celcius lebih. Bisa membawa gas, abu halus, kerikil, atau bongkah, atau yang ukuran besar tadi yang ditunjukkan oleh penyiar Metro TV tadi. Dan itu jalur awan panas itu ada sebelum orang itu ada. Oke? Andaikan jalur awan panas itu kita sebut saja, ya kan, sebagai tuan rumah, maka orang yang datang itu sebagai tamu. Bagi seorang tamu tentunya adalah harus berhormat, memberikan respect lah, memberi hormat kepada yang tuan rumah. Kita pun bertamu kepada teman kita, mungkin saudara kita. Kita tidak boleh masuk ke daerah-daerah tertentu karena memang itu bersifat pribadi. Sama sebetulnya Semeru, ya kan? Dia punya zona-zona yang untuk memuntahkan, ya kan, awan panasnya, yang nantinya itu menjadi, ya kan, bahan bangunan yang berkualitas tinggi, ya kan, batunya, pasirnya, kerikilnya itu menjadi emas hitam, menjadi sumber rezeki bagi masyarakat sekitarnya. Tetapi, ya kan, alam itu tidak bisa kita kalahkan dengan kemauan kita. Bahkan teknologi pun tidak bisa mengalahkan mereka. Satu-satunya agar kita selamat adalah, ya kan, kita berani mengalah untuk menang, ya kan. Kita bertempat tinggal di daerah yang bukan zona merah, tetapi kita bisa berpenghasilan dari zona merah, gitu ya. Karena mungkin sekarang 1 tahun, 2 tahun, mungkin 10 tahun tidak terkena. Tetapi risiko terkena kembali seperti saat ini, itu sudah pasti. Hanya waktu yang tidak bisa kita pastikan. Begitu, Mbak. Jadi saya berharap pemerintah daerah, pemerintah pusat mempunyai unsur paksa kepada masyarakat yang sekarang terkena demi keselamatan jiwa dan harta mereka. Itu. Jadi bukan menindak, bukan melanggar kemanusiaan, justru menyelamatkan, ya kan, kemanusiaan mereka. Baik, itu Pak Surono. kewajiban pemerintah untuk melindungi.
Oke, baik Pak Surono, saat ini kan sudah ada larangan masyarakat dilarang beraktivitas di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 20 km dari puncak ataupun pusat erupsi. Larangan aktivitas juga berlaku dalam radius 8 km dari kawah puncak Semeru karena bahaya lontaran batu pijar. Nah, ini berbicara tadi mengenai untuk langkah ke depannya, relokasi. Artinya radius yang aman ketika kemudian pemerintah akan merelokasi warga yang terdampak ini seperti apa? Begini, itu kan ada peta kawasan rawan bencana Gunung Semeru. Itu dibuka buat secara saintifik, ya kan? Jadi ikuti saja itu, ya kan? Jadi cita-cita saya dulu waktu masih aktif membuat peta-peta rawan bencana gunung berapi, rawan bencana longsor, rawan bencana gempa bumi itu untuk dipakai oleh pemerintah daerah sebagai data dasar dalam penataan ruang yang berbasis pada perlindungan pada masyarakat. Melindungi hak-hak masyarakat untuk bisa hidup, bisa aman, tanpa ada ancaman apapun. Begitu, Mbak. Oke, baik. Pak Surono, kembali kepada data. Ini data pengamatan kegempaan apabila kita lihat di hari Kamis dari pukul 00 sampai 6 waktu Indonesia Barat menunjukkan aktivitas yang sangat tinggi, ada 32 kali gempa guguran, 25 kali gempa letusan ataupun erupsi. Nah, ini data ini menunjukkan indikasi apa, Pak? Beginilah, ya kan? Kita tidak bisa melihat data secara parsial, data gempa saja. Itu tidak bisa, ya kan? Kita harus bandingkan dengan data yang lain, ya kan? Terus kemudian dengan fakta-fakta mungkin secara visual dan sebagainya. Memang yang sekarang ini kan terjadi suatu muntahan ya. Kalau itu erupsi terjadi muntahan terproduksi awan panas. Jelas kantong fluida magma ini berkurang. Bisa saja ya aktivitas kegempaan sekarang ini ya kan mengisi kembali ya kan kantong magma yang kosong yang kemarin sudah dimuntahkan gitu ya. Dan itu harus betul-betul dipantau. Apakah sekedar mengisi yang kosong yang sudah dimuntahkan atau yang di dalam kantong itu masih ada dan sekarang ditambah yang berpotensi untuk menjadi letusan susulan. Nah, itu yang bisa mencatat alat dan yang bisa membunyikan ahlinya. Dan alat itu tidak pernah bohong selama akinya masih ada. Ya kan? Lain dengan saya, kalau saya lapar mungkin saya bisa bohong gitu ya. Tapi alat itu tidak bisa. Dan dia mengatakan apa adanya terhadap gunung api itu, bahkan sarana kita, ya para ahli, berkomunikasi alat itu ya, sarana berkomunikasi antara ahlinya dengan gunung apinya. Ya kan? Sekarang tinggal bagaimana kecerdasan ahlinya untuk memahami pesan dari Semeru itu. Itu saja. Oke. Artinya Pak, apabila dikaitkan dengan suplai energi dari bawah permukaan itu seperti apa? Ya kegempaan, terus kemudian kita bisa memantau kembang kempisnya Gunung Semeru. Misalnya mengembangnya hanya bagian bawah aja, oh itu hanya mengisi yang kosong saja. Tetapi kalau mengembangnya bagian bawah dan bagian atas bersamaan atau saling bersusulan, kemudian gempanya masih cukup tinggi, ya kan? Gempa-gempa dangkalnya kejadiannya cukup tinggi perharinya, itu ya kita tetap harus meningkatkan kewaspadaan kita gitu kan, dan terutama yang sekarang teraliri awan panas itu juga harus waspada gitu, harus meningkatkan tingkat waspadaannya sangat tinggi. Dan tentunya saya berpesan kepada masyarakat yang dekat dengan alur lembah yang ditimbun oleh endapan awan panas, itu hati-hati sekarang musim hujan. Saya khawatir endapan awan panas itu terkena air hujan, terjadi ledakan, terjadi namanya letusan sekunder. Jadi suatu barang panas sekali seperti wajan gitu ya, kemudian tiba-tiba dikasih air, itu bisa menjadi ledakan. Nah, Baik. kalau airnya banyak dan materialnya banyak yang terlontarkan, itu berbahaya. Jadi jangan mendekati bantaran sungai saat ini, terutama musim hujan ini, ya kan bisa terjadi letusan sekunder, bisa saja ya kan adanya aliran lahar karena letusan gunung api itu ya kan semacam ada bencana Premier Pak seperti Surono. sekarang ini awan panas, tetapi ada bencana sekunder karena lahar itu. Oke, baik Pak Surono, terakhir dengan melihat kemudian karakter erupsi Semeru kemarin dan pengalaman erupsi Semeru yang lalu, langkah mitigasi apa yang paling penting diambil saat ini?
Utamanya adalah sekarang yang terlanda awan panas. Hanya ada satu tawaran dari saya. Lindungi mereka dengan cara direlokasi ke tempat yang lebih aman. Karena kalau dia sudah terlanda sekarang, suatu hari akan terlanda lagi awan panas yang sama, hanya saya tidak tahu kapan terjadinya. Itu saja. Ingat, alam itu yang punya rumah. Dan kita adalah pendatang. Kitalah yang harus menghormati dan harus tunduk kepada yang punya rumah. Itu saja. Baik, Pak Surono, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore para pemirsa Metro TV yang saya hormati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.